Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah, saya dari Jakarta. Kami sudah mempunyai 2 orang anak. Rumah tangga saya sudah 24 tahun dengan suami saya. Pada usia anak saya yang kedua itu, kan anak saya yang pertama umurnya sekarang 23 tahun Yang kedua umurnya 11 tahun. Nah, pas anak saya yang kedua usia 3 tahun, suami saya selingkuh. Saya dan orang tua saya, ayah saya yang menemui dia gitu dengan selingkuhannya, yang memergoki dia dengan selingkuhannya. Akhirnya di situ suami saya bilang ke saya dan ayah saya, kalau dia sayang dua-duanya dan dia mau dua-duanya. Saya sakit hati, lambat laun dia menikah ternyata diam-diam dengan perempuan itu tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya mencoba berlapang dada gitu kan. Ya udah saya menerima gitu kan. Yang penting kamu berlaku adil bersama saya dengan perempuan itu. Akhirnya setelah saya mencoba menjalani, saya tuh menerima, tapi sampai sekarang saya nggak ikhlas. Sampai saya selalu berdoa, ikhlaskan saya ya Allah. Tapi saya nggak ikhlas, harus seperti ini gitu. Terus lambat laun itu suami saya usahanya kolaps. Usahanya kolaps, sedangkan dia sudah memiliki anak juga dari perempuan itu. Anaknya 2. Pada saat itu suami saya tuh minta maaf sama saya dan dia menyesali semua perbuatannya dia gitu kan. Dan dia lebih memilih untuk bersama dengan saya gitu. Tapi setelah saya mau menerima dia lagi, saya mau menerima kekurangan dia lagi, dia tuh ngebohongin saya lagi. Tapi dia malah masih ngumpet-ngumpet nemuin perempuan itu. Saya tahu itu karena anak. Saya ikhlas, saya terima kalau soal anak, bukan dalam arti yang lain. Karena saya juga masih bisa dengan keadaan saya seperti ini, saya masih bisa melayani dia apapun itu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, berdosa nggak ke saya? Saya kalau saya minta suami saya meninggalkan perempuan itu, karena saya lihat suami saya udah nggak mampu, udah nggak mampu untuk menafkahi 2 orang. Terus sama satu lagi, sampai saat ini kedua orang tua saya masih sakit hati sama suami saya. Saya bingung, walaupun di depan dia orang tua saya biasa aja. Tapi saya tahu ayah saya sakit hati sama perempuan laki-laki itu. Sama suami saya sakit hati banget. Saya bingung apa yang harus saya lakukan sebagai anak dan sebagai istri. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat belajar. Dan biasanya kalau di sekolah belajarnya mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka Ahilman ingin menguatkan kita semua bahwa setiap rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya yang berbeda-beda. Dan tolong pahami bahwa setiap ujian rumah tangga itu adalah cara Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kehidupan selama kita menyikapinya dengan hati yang penuh keikhlasan dan dengan hati yang penuh kelapangan. Apa yang tadi Bunda sampaikan, ceritakan kepada kami di sini, itu adalah bagian daripada ujian rumah tangga. Saya tidak akan menyalahkan praktek poligami selama
Poligami itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar. Kalau tadi Teh Fitrop nanya, kalau seorang suami menikah lagi tanpa izin istrinya, boleh atau tidak? Kalau bicara hukum syar'i mungkin ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi mohon maaf, secara etika, secara kebaikan, secara kemaslahatan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita izin ya, berusaha ingin membahagiakan orang lain, sedangkan orang yang pertama dengan kita belum bahagia hidupnya. Maka jangan sampai kita bahagia di atas tangisan orang lain. Jangan sampai kita berpikir membahagiakan orang lain sebelum membahagiakan orang yang sudah bersama dengan kita. Maka salahnya di sini, izin ya, salahnya istri beliau merasa belum bisa dibahagiakan. Dan merasa bahwa suami beliau itu belum bisa melangkah untuk memiliki istri lebih daripada satu. Walaupun ada yang diberikan kemampuan itu, bisa adil, bisa berbuat dengan baik, ada. Tapi kalau mendengar penuturan dari apa yang tadi Bunda sampaikan, harusnya ada pertimbangan yang lebih matang untuk melangkah ke sana. Alhamdulillah beliau sudah tenggelam pada kesalahan itu. Beliau bertobat, kemudian sekarang balik lagi ke Bunda. Dan itu butuh ikhlas yang luar biasa. Tapi lagi-lagi setelah Bunda nerima, malah kemudian suami berbuat lagi apa yang tadi Bunda sampaikan. Tapi ya ini pilihan sudah, apalagi dengan yang di sana sudah punya keturunan juga. Ya sekarang tanya aja sama si ayahnya, suami Teteh. Kalau kita bisa berbuat adil, tidak ada persoalan. Adil dalam urusan perasaan gak bisa. Pasti tidak akan bisa. Adil dalam artian ini bisa membagi kebaikan. Ingat, jadi suami itu tanggung jawabnya kecil apa besar? Ringan apa berat? Berat. Bahkan ada peringatan yang luar biasa. Barang siapa yang ketika di dunia memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak bisa berlaku adil selama hidupnya di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dengan keadaan condong ke kiri atau condong ke kanan. Terakhir saya kasih doa, mau? Doa ini agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu. Hati yang yakin berjumpa denganmu. Dan hati yang ridho menerima semua ketentuanmu. Dan hati yang merasa cukup dengan semua pemberianmu. Amin. Semoga Allah berikan kekuatan untuk kita semua menjalani hari-hari dalam hidup. Amin, ya Rabbal Alamin.